Pernah nggak sih kalian lagi main HP terus tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor asing dan kodenya itu aneh banget, misalnya +44 atau +81, otomatis langsung mikir ini siapa yang telepon dari luar negeri, jangan-jangan FBI, atau jangan-jangan mantan yang kerja di luar negeri. Tapi ternyata kode-kode aneh itu bukan kode rahasia, tapi kode telepon negara yang udah ditetapkan secara resmi oleh lembaga dunia. Nah, yang bikin penasaran, kenapa Indonesia kodenya +62? Kenapa Amerika dan Kanada pakai kode yang sama? Dan bisa nggak sih kode negara itu berubah suatu saat nanti? Kode telepon negara itu bukan angka acak teman-teman. Itu bagian dari sistem komunikasi internasional yang dibuat supaya seluruh dunia bisa saling terhubung lewat telepon tanpa kebingungan. Misalnya, kalau kita mau menelepon ke Jepang, kita harus pakai kode negara Jepang dulu, yaitu +81. Baru setelah itu kita masukin nomor tujuannya. Atau kalau mau menelepon ke Amerika, ya diawali dengan +1. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang luar negeri yang mau menelpon ke Indonesia, mereka harus masukin kode +62 dulu. Tapi siapa sih yang nentuin angka-angka itu? Jawabannya adalah ITU, singkatan dari International Telecommunications Union. Organisasi ini ada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB dan udah ada sejak abad ke-19. Menurut catatan resmi, ITU berdiri tahun 1865 dan salah satu tugasnya adalah memastikan seluruh sistem komunikasi dunia termasuk telepon bisa nyambung dengan rapi dan tertib. Kode telepon internasional ini mulai digunakan secara luas sejak tahun 1960-an. Waktu itu ITU mengeluarkan dua buku penting, namanya Red Book dan Blue Book. Di dalam buku itu negara-negara dibagi ke dalam beberapa zona berdasarkan letak geografisnya. Nah, Indonesia itu masuk ke dalam zona 6 barengan sama negara-negara Asia Tenggara dan Oseania. Makanya kita dapat kode +62. Biar kalian lebih kebayang, pembagian zona ini dibagi kayak gini. Zona 1 dipakai oleh Amerika Utara dan wilayah Karibia, kayak Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara pulau kecil di sekitarnya. Zona 2 dipakai oleh benua Afrika. Zona 3 dan 4 dipakai oleh negara-negara di Eropa. Zona 5 untuk Amerika Latin, zona 6 untuk Oseania dan Asia Tenggara, zona 7 untuk Rusia dan Kazakhstan, zona 8 untuk Asia Timur kayak Jepang, Korea, dan Cina, dan zona 9 untuk Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Kalau kita lihat zona 6 isinya ada Indonesia dengan kode +62, Malaysia dengan +60, Australia +61, Filipina +63, Singapura +65, dan Thailand dengan kode +66. Dari situ aja udah kelihatan kalau angka-angka itu memang dibagi secara berurutan sesuai dengan lokasi geografisnya, bukan karena ukuran negara atau seberapa maju teknologinya. Tapi apakah panjang kode negara itu berpengaruh? Jawabannya iya. Panjang kode negara biasanya disesuaikan dengan jumlah negara di zona tersebut dan kapasitas jaringan komunikasi di sana. Misalnya, kode 1 digit biasanya diberikan untuk zona luas dan padat pengguna kayak Amerika dengan +1 dan Rusia dengan +7. Kode 2 digit umum digunakan oleh negara menengah dan besar, sementara kode 3 digit diberikan untuk negara kecil, negara baru, atau negara yang merdeka belakangan. Timor Leste misalnya, setelah merdeka dari Indonesia di awal tahun 2000-an, langsung diberi kode negara sendiri yaitu +670. Atau lihat Sudan Selatan, negara baru yang merdeka dari Sudan pada tahun 2011 langsung dapat kode baru yaitu +211. Sedangkan Eritrea yang merdeka dari Ethiopia mendapat kode +291. Tapi bukan berarti jumlah penduduk menentukan panjang kode negara loh. Arab Saudi misalnya, walaupun negaranya besar dan kaya, tetap pakai kode +966. Uruguay pun juga sama, negara kecil di Amerika Latin tapi pakai kode +598. Intinya, semua tergantung pada pembagian zona dan alokasi nomor yang udah diatur sama ITU. Dan ngomong-ngomong soal tanda plus, ternyata simbol ini penting banget. Tanda plus itu bukan cuma pemanis di depan angka, tapi menandakan bahwa angka setelahnya adalah kode negara. Jadi misalnya, kita tulis nomor Indonesia tanpa tanda plus. Bisa jadi handphone kita malah baca angka itu sebagai nomor biasa, bukan kode negara. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah ketik. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih kode negara itu berubah? Jawabannya bisa banget. Perubahan ini biasanya terjadi kalau ada negara yang pecah atau bersatu. Contohnya adalah Jerman. Sebelum tahun 1990, Jerman terbagi dua. Jerman Barat pakai kode +49, sedangkan Jerman Timur pakai kode +37. Setelah tembok Berlin runtuh dan dua Jerman bersatu kembali, mereka pakai satu kode bersama, yaitu +49. Nah, kode +37 kemudian didaur ulang dan dipakai oleh negara-negara Baltik, seperti Lituania dengan kode +370, Latvia dengan +371, dan Estonia dengan +372.
Hal yang sama juga terjadi pada Korea. Awalnya seluruh Korea pakai kode plus 82. Tapi setelah Korea Utara dan Korea Selatan terpecah, Korea Utara akhirnya meminta kode baru dan sekarang pakai kode plus 850. Sedangkan Korea Selatan tetap dengan plus 82. Contoh besar lainnya adalah Uni Soviet. Dulu semua wilayah di Uni Soviet pakai kode plus 7. Tapi setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, negara-negara pecahannya bikin kode masing-masing. Uzbekistan pakai kode plus 998, Tajikistan plus 992, dan Azerbaijan pakai kode plus 994. Tapi Kazakhstan tetap ikut Rusia, jadi mereka masih pakai kode plus 7. Nah, kalau ada negara baru yang merdeka, mereka harus daftar dulu ke ITU untuk dapetin kode negara. Tapi prosesnya nggak semudah daftar akun sosial media ya. Harus ada pengakuan internasional dulu. Kalau belum diakui dunia, negara itu belum bisa dapat kode sendiri. Contohnya Kosovo. Kosovo merdeka dari Serbia tahun 2008. Tapi karena nggak semua negara ngakuin kemerdekaannya, mereka belum dapat kode resmi. Jadi, untuk sementara waktu, mereka nebeng pakai kode Monaco, yaitu plus 377, dan Slovenia, yaitu plus 386. Baru setelah negosiasi panjang, Kosovo resmi dapat kode sendiri, yaitu plus 383 pada tahun 2017. Ngomong-ngomong, ternyata ada juga kode internasional yang bukan milik negara. Misalnya plus 8000 itu kode untuk nomor bebas pulsa internasional. Ada juga plus 881 sampai 883. Itu dipakai untuk jaringan satelit. Dan yang menarik, ada kode plus 888 yang khusus digunakan untuk misi kemanusiaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB. Jadi sekarang udah jelas ya teman-teman, kode negara itu bukan angka sembarangan. Di balik angka-angka itu ada sejarah, ada pembagian zona dunia, dan bahkan ada unsur politiknya. Dan semua ini diatur supaya komunikasi global bisa berjalan tanpa hambatan. Kalau nggak ada sistem ini, bisa-bisa satu nomor telepon bisa dipakai oleh dua negara yang berbeda. Kebayang ribetnya gimana kan?